Pernahkah engkau merasa bahwa liburan bisa berubah menjadi sebuah petualangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Di sebuah desa kecil bernama Sundaria, engkau akan mengenal seorang anak bernama Bimo. Ia penuh rasa ingin tahu, selalu mendamba sesuatu yang lebih dari sekedar bermain di halaman rumah atau berkunjung ke pasar desa. Kau tahu, jiwa petualang itu selalu bersemayam di dalam dirinya, seolah ada api kecil yang terus menyala, menunggu saatnya membesar menjadi kobaran yang sesungguhnya. Pada suatu hari yang tenang, saat matahari condong ke barat, Bimo memutuskan pergi ke perpustakaan tua yang sudah lama tidak dijamah banyak orang. Perpustakaan itu milik seorang kakek rentah yang dulunya adalah pengembara. Banyak orang desa mengatakan bahwa di dalam rak-rak kayu tua itu tersimpan kisah dari ratusan negeri, juga peta dari tempat-tempat yang tak pernah diketahui orang lain. Kau tentu bisa membayangkan betapa tebalnya debu yang menutupi buku-buku itu dan betapa sunyinya ruangan yang hanya ditemani bau kertas tua serta aroma kayu lapuk. Engkau mungkin berpikir, mengapa seorang anak memilih liburan dengan mengunjungi perpustakaan tua, padahal teman-temannya asyik bermain di sawah atau sungai. Tetapi bagi Bimo, perpustakaan itu seperti pintu menuju dunia lain. Kau bisa membuka sebuah buku, lalu terbang jauh ke negeri yang belum pernah kau datangi. Kau bisa membaca sebuah legenda, lalu merasakan bulu kudukmu meremang karena terbayang seolah engkau berada tepat di dalam kisah itu. Hari itu, saat jemarinya menyusuri deretan buku tua, Bimo menemukan sesuatu yang berbeda. Di balik tumpukan buku sejarah berlapis debu, tersembunyi sebuah gulungan kulit berwarna kecoklatan. Gulungan itu tampak sangat kuno, bahkan benangnya pun hampir rapuh ketika disentuh. Dengan hati-hati, ia membuka gulungan itu dan matanya langsung membelalak. Itu adalah sebuah peta. Peta itu menggambarkan jalur menuju sebuah gua, lengkap dengan tanda-tanda seperti aliran sungai kecil, tebing curam, dan akhirnya sebuah telaga yang diberi nama Telaga Cermin. Peta itu tidak hanya berupa garis-garis biasa, ada catatan kecil di pinggirannya, ditulis dengan tulisan tangan tua. Siapapun yang ingin melihat keindahan sejati, pergilah ke Telaga Cermin. Namun, hati-hatilah, karena jalan menuju ke sana dijaga oleh rahasia yang tak semua manusia mampu menghadapinya. Kau tentu bisa merasakan bagaimana jantung Bimo berdetak lebih cepat. Ia selalu mendambakan sebuah petualangan nyata, dan kini di depan matanya ada kesempatan itu. Sebuah peta kuno yang mungkin bisa membawanya pada sesuatu yang lebih dari sekedar legenda. Namun di balik rasa penasaran itu, ada rasa ragu yang menyelinap. Bagaimana jika benar gua itu berbahaya? Bagaimana jika cerita tentang penjaga gaib hanyalah peringatan agar orang tak sembarangan masuk? Tetapi bukankah justru itulah letak keseruan sebuah petualangan? Kau tentu pernah merasakan dilema seperti itu, saat hatimu ingin maju, tetapi kakimu terasa berat oleh bayangan ketakutan. Bimo akhirnya memutuskan untuk membawa peta itu pulang. Ia menyembunyikannya dalam tas kecilnya, lalu berlari dengan perasaan campur aduk. Ia ingin segera menceritakan penemuannya kepada sahabatnya Lira. Lira adalah anak yang bijak, lebih tenang dibandingkan Bimo. Jika Bimo adalah api yang membara, maka Lira adalah air yang menenangkan. Bersama-sama, mereka selalu menjadi pasangan sahabat yang saling melengkapi. Ketika Bimo menunjukkan peta itu, Lira terkejut, sekaligus penasaran. "Apakah kau yakin ini nyata?" tanyanya pelan, sambil menatap peta itu dengan seksama. Mungkin ini hanyalah gambar lama yang sudah tidak relevan lagi. Tetapi Bimo menggeleng tegas. "Tidak, Lira, aku yakin ini nyata. Lihat catatan di pinggirannya. Telaga Cermin itu benar-benar ada. Kita harus pergi ke sana. Kita bisa menjadi orang pertama yang menemukan rahasianya." Kau mungkin bisa merasakan keraguan di hati Lira.
Ia tahu Bimo sering bertindak nekat. Namun ia juga tahu bahwa peta kuno seperti itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Dan bukankah setiap legenda selalu menyimpan kebenaran kecil di dalamnya? Akhirnya, dengan napas panjang, Lira mengangguk. Baiklah Bimo, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menyesal. Keputusan itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka. Pada malam itu, Bimo terbaring di ranjangnya, memandangi peta kuno di bawah cahaya lampu minyak. Bayangan gua misterius, telaga berkilau seperti cermin, dan rahasia yang menanti di dalamnya terus bermain di kepalanya. Kau mungkin pernah mengalami malam seperti itu. Malam di mana rasa penasaran mengusik tidurmu, membuatmu berandai-andai tentang apa yang akan terjadi besok. Esok harinya, Bimo sudah tak sabar. Namun ketika hari keberangkatan tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lira tidak datang ke tempat pertemuan. Entah mengapa, Bimo merasa kecewa sekaligus tertantang. Baiklah, gumamnya, kalau Lira tidak datang, aku akan berangkat sendiri. Dan begitulah, dengan semangat yang menyala, sekaligus rasa cemas yang tersembunyi, Bimo mulai melangkah menuju gunung yang konon menyembunyikan gua hantu itu. Kau bisa membayangkan langkah-langkah kecilnya di jalan tanah berliku-liku, suara dedaunan yang berbisik tertepa angin, dan cahaya matahari yang perlahan meredup. Petualangan itu baru saja dimulai, dan tak ada jalan untuk kembali. Pernahkah engkau merasa seolah langkah kakimu menuntunmu pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Itulah yang Bimo rasakan ketika ia mulai menapaki jalan menuju hutan di kaki gunung. Suasana pagi terasa asing, meski ia sering melewati jalur itu. Pepohonan menjulang tinggi, dedaunan bergemerisik pelan, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur kabut tipis. Ada getar dalam hati Bimo, sebuah perasaan antara antusiasme dan kegelisahan. Peta di tangannya terasa begitu hidup, seakan memandunya. Kau tahu, kadang sesuatu yang sederhana seperti garis tinta di atas kulit bisa menjadi jendela menuju rahasia yang tak semua orang berani membukanya. Bimo melangkah semakin dalam, mengikuti aliran sungai kecil sebagaimana tergambar di peta. Di setiap tikungan, ia berhenti sejenak, memastikan arah. Suara burung hutan yang biasanya riuh kini terdengar jarang, seolah mereka pun enggan terlalu dekat dengan jalur yang ia pilih. Apakah ini pertanda buruk? Pikirnya. Namun ia menepis rasa itu dengan cepat. Kau tentu pernah merasakan hal serupa, bukan? Ketika kau menolak rasa takutmu sendiri demi menjaga api semangat tetap menyala. Setelah beberapa jam berjalan, Bimo menemukan sebuah tanda yang sama persis dengan yang ada di peta. Batu besar berbentuk kepala naga. Batu itu menjulang, lumut menutupi sebagian permukaannya, membuatnya tampak hidup di balik kabut. Ia berhenti, menatap kagum sekaligus waspada. Jika ini benar tanda di peta, berarti gua itu sudah dekat, gumamnya. Dan benar saja, tak jauh dari batu naga itu ada celah gelap di tebing yang tertutup akar-akar pohon besar. Dari kejauhan, celah itu tampak seperti mulut raksasa yang menganga, menunggu siapapun yang berani masuk. Kau bisa merasakan bulu kudukmu meremang hanya dengan membayangkannya. Bimo menelan ludah. Kegelapan gua itu begitu pekat, bahkan cahaya matahari yang masuk pun seolah ditelan. Ia menyalakan lampu minyak kecil yang sudah ia bawa, lalu melangkah perlahan. Setiap langkahnya bergema, memantul ke dinding-dinding gua, membuat suasana semakin mencekam. Kau tahu, ketika kau memasuki tempat asing yang sunyi, suara langkahmu sendiri bisa terdengar seolah bukan hanya berasal darimu. Itulah yang membuat Bimo sesekali berhenti, menoleh ke belakang, memastikan ia memang sendirian. Namun bayangan dinding gua seakan bergerak mengikuti lampunya, membuat hatinya semakin berdebar.
Di dalam gua, udara terasa dingin, lebih dingin daripada udara di luar. Uap putih keluar dari mulutnya setiap kali ia bernafas. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat rasa aneh yang menyelimuti. Ada bisikan samar, entah dari mana asalnya. Kembalilah. Suara itu lirih, nyaris tak terdengar, seperti hembusan angin yang menyentuh telinga. Bimo berhenti, jantungnya berdegup kencang. Apakah itu hanya imajinasiku? Pikirnya. Tapi bisikan itu datang lagi. Kembalilah, jangan masuk lebih jauh. Kau tentu bisa membayangkan bagaimana perasaan Bimo saat itu, antara ingin lari secepatnya atau terus melangkah untuk membuktikan bahwa ia tidak takut. Dan pada akhirnya, ia memilih yang kedua. Aku sudah sejauh ini, aku tidak akan berhenti sekarang, gumamnya, meski suaranya terdengar bergetar. Langkahnya membawanya ke sebuah lorong bercabang. Peta itu menunjukkan bahwa ia harus memilih jalur sebelah kanan. Dengan hati-hati, ia mengikuti jalur itu. Dan semakin dalam ia masuk, semakin terasa bau tanah bercampur sesuatu yang asing, bau kemenyan terbakar, atau mungkin sesuatu yang lebih tua daripada itu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Di dinding gua ada ukiran-ukiran aneh, simbol-simbol kuno yang bercahaya samar, seolah menyala dari dalam batu itu sendiri. Kau tentu akan merasakan takjub sekaligus ngeri melihat hal semacam itu. Bagaimana mungkin batu bisa bercahaya dengan sendirinya? Bimo meraba ukiran itu. Saat jemarinya menyentuh, cahaya semakin terang dan ruangan gua bergetar pelan. Suara bisikan berubah menjadi lebih jelas. Engkau sudah melangkah terlalu jauh. Apakah kau siap menerima apa yang menantimu? Bimo mundur setapak namun ia menahan diri agar tidak berteriak. Aku hanya ingin tahu rahasia gua ini, bisiknya pelan. Dan seolah menjawab, sebuah lorong terbuka di depan matanya. Batu-batu bergerak sendiri membentuk jalan. Lorong itu mengarah ke cahaya kehijauan yang samar. Dengan nafas tercekam, Bimo melangkah masuk. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan besar seperti haula tersembunyi di perut bumi. Di tengah ruangan itu, ada telaga kecil dengan air yang berkilau seperti kaca. Ya, itu pasti telaga cermin yang tertulis di peta. Permukaan airnya memantulkan bayangan dengan begitu jelas, seolah kau sedang bercermin pada dirimu sendiri. Bukan hanya wajahmu, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Bimo mendekat, menunduk, dan menatap bayangannya di air. Namun yang ia lihat bukan hanya dirinya. Kau bisa membayangkan bagaimana tubuhnya kaku ketika ia menyadari bahwa di samping bayangannya ada sosok lain. Sosok seorang anak seusianya dengan senyum yang ia kenal betul. Itu adalah Lira. Tetapi bagaimana mungkin? Bukankah Lira tidak datang bersamanya? Bukankah Lira berada di rumah? Namun di dalam cermin air itu, Lira tersenyum, mengambaikan tangan seolah ingin mengajaknya masuk ke dalam telaga. Lira, suara Bimo bergetar. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, permukaan air beriak dan sosok Lira mulai naik keluar dari telaga, basah namun tetap senyum. Kau tentu bisa merasakan ngeri, sekaligus haru bercampur menjadi satu. Sahabat yang seharusnya jauh tiba-tiba muncul, hidup kembali di tengah gua misterius yang penuh bisikan gaib. Bimo, suara Lira terdengar lembut, tapi ada gema aneh yang membuatnya terdengar tidak sepenuhnya manusia. Bimo, aku sudah menunggumu. Dan saat itulah, Bimo tahu, petualangan ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar mencari telaga. Pernahkah engkau bertemu seseorang yang kau kenal baik, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tampak berbeda? Itulah yang dirasakan Bimo saat melihat Lira muncul dari telaga itu. Ia terlihat sama, mata,
senyum, bahkan suara yang lembut. Namun ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat jantung Bimo berdetak tidak wajar. "Lira, apakah benar ini kau?" Suara Bimo bergetar, campuran antara gembira dan cemas. Sosok itu tersenyum, namun senyumannya seolah menyimpan rahasia. "Aku, Bimo, sahabatmu. Kau akhirnya datang juga ke tempat ini. Tempat yang sejak lama sudah menunggu kita." Kau tentu bisa membayangkan dilema Bimo saat itu. Rasa rindu akan sahabatnya membuatnya ingin segera berlari memeluk Lira. Namun, insting dalam dirinya berbisik. Ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin Lira tahu tentang gua ini? Bagaimana mungkin ia muncul dari dalam telaga ketika sebelumnya ia tak ikut berangkat? Bimo menelan ludah. "Tapi bagaimana kau bisa di sini? Bukankah kau tidak datang menemuiku kemarin?" Lira menatapnya dalam, lalu berkata dengan nada yang lebih pelan, seolah ada rahasia besar yang hendak ia ungkapkan. "Aku memang tidak bisa datang, karena aku sudah berada di sini, Bimo. Gua ini, telaga cermin ini adalah tempat di mana roh dan tubuh bisa saling bertemu. Aku menunggumu agar kau bisa melihat kebenaran." Kau tentu bisa merasakan ketegangan yang menjerat hati Bimo. Apa maksudnya? Apakah ini benar-benar Lira? Atau hanya bayangan yang diciptakan oleh telaga gaib itu? Kau tidak mengerti sekarang, tapi kau akan mengerti. Telaga ini tidak hanya memantulkan bayanganmu, ia memantulkan isi hatimu, rasa rindumu, bahkan keinginan terdalam yang kau sembunyikan. Dan aku adalah bagian dari hatimu, Bimo, bagian yang tak pernah kau ingin lepaskan. Bimo terdiam, tubuhnya bergemetar. Kata-kata itu menembus hatinya. Bukankah selama ini ia memang sangat bergantung pada Lira? Lira yang selalu menenangkannya, yang selalu melengkapi sifat nekatnya. Kau tentu pernah merasa seperti itu juga. Punya seseorang yang begitu penting hingga kau tak bisa membayangkan hidup tanpanya. Namun, sebelum Bimo sempat bertanya lagi, cahaya dari ukiran-ukiran di dinding gua tiba-tiba semakin terang. Bisikan yang sebelumnya samar kini terdengar jelas. Seperti ratusan suara berbicara sekaligus. "Ia bukan sahabatmu, ia hanyalah bayangan dari hatimu. Hati-hati, jangan tertipu." Bimo menoleh ke sekeliling, panik. "Apa maksud semua ini?" serunya. Lira menatapnya, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam, hampir menusuk. "Jangan dengarkan suara-suara itu, Bimo. Mereka ingin memisahkan kita. Kau percaya padaku, bukan? Aku sahabatmu, aku Lira." Kau tentu bisa membayangkan betapa beratnya hati Bimo saat itu. Percaya pada suara asing yang memperingatkannya, atau pada sosok sahabatnya yang selama ini ia kenal. Bimo melangkah maju, menatap Lira lebih dekat. "Jika kau benar-benar Lira, buktikan. Katakan sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu." Lira tersenyum tipis, lalu berbisik. "Kau ingat waktu kita bersembunyi di lumbung padi Pak Darto, dan aku hampir ketahuan karena bersin. Kau yang menarikku keluar tepat sebelum Pak Darto membuka pintu. Kita tertawa sampai perut kita sakit setelahnya." Bimo terhenyak. Itu benar? Tidak ada orang lain yang tahu kejadian itu. Hanya mereka berdua. Jadi, memang kau... Namun, sebelum ia sempat merasa lega, suara-suara di gua kembali bergema lebih keras, nyaring hingga membuat telinganya sakit. Bukan dia, yang kau lihat hanyalah bayangan keinginanmu." Seketika wajah Lira berubah. Senyum lembutnya memudar, berganti dengan senyum yang lebih dingin. "Mengapa kau masih ragu, Bimo? Bukankah aku sudah membuktikan siapa diriku? Atau kau lebih memilih percaya pada bisikan-bisikan yang tak kau mengerti?
Kau tentu bisa merasakan ketegangan itu. Bimo merasa ditarik kedua arah, antara kepercayaan pada sahabatnya dan insting yang mengatakan ada bahaya tersembunyi. Ia mundur selangkah, menatap Lira lebih dekat. Aku ingin percaya, tapi sesuatu terasa aneh. Lira yang kukenal tidak akan mengajakku ke tempat seperti ini. Tatapan Lira berubah tajam, hampir marah. Kau bodoh, Bimo. Kau tidak mengerti apapun. Telaga ini memberiku kesempatan untuk kembali, untuk bersamamu lagi, dan kau menolaknya. Kau akan menyesal. Bayangan Lira di permukaan air mulai beriak. Wajahnya tampak terbelah dua. Satu sisi tersenyum lembut, sisi lain tampak gelap dan menakutkan. Kau tentu bisa membayangkan kengerian itu. Seolah ada dua jiwa yang berebut di dalam satu tubuh. Siapa kau sebenarnya? Teriak Bimo, suaranya menggema di seluruh gua. Lira atau sosok yang menyerupainya tertawa perlahan, namun tawanya bergema panjang, berubah menjadi suara yang asing dan dingin. Aku adalah bagian dari dirimu, Bimo. Rasa takutmu menghilangkan rasa rindumu, rasa bersalahmu. Aku lahir dari telaga ini karena kau menginginkannya. Jika kau menolak, maka aku akan tetap ada, mengikutimu selamanya. Bimo mundur pelan, wajahnya pucat. Kini ia mengerti. Telaga itu memang memantulkan lebih dari sekedar bayangan. Ia memanggil sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Dan karena Bimo sangat terikat pada sahabatnya, maka sosok itulah yang muncul. Namun, apakah itu benar-benar Lira, atau hanya bayangan yang lahir dari kerinduannya? Kau tentu bisa merasakan betapa sulitnya memilih dalam keadaan seperti itu. Bimo tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan jawaban. Tentang siapa sosok ini, tentang rahasia gua ini, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya. Dengan napas terengah, ia berkata pelan, "Jika kau benar-benar Lira, buktikan dengan satu hal lagi. Apa janji yang kau buat padaku di tepi sungai saat kita masih kecil?" Sosok itu terdiam, senyumnya perlahan hilang. Matanya menyala kehijauan, bukan seperti manusia. Lalu ia tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. "Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi, Bimo. Kau sudah tahu jawabannya. Kau hanya takut mengakuinya." Dan pada saat itu, Bimo sadar. Sahabatnya memang kembali. Tetapi entah sahabat yang mana. Pernahkah engkau berdiri di ambang pilihan di mana setiap langkah bisa menjadi keputusan terakhir? Itulah yang dirasakan Bimo ketika menyadari sosok yang ada di depannya bukan lagi sekadar sahabatnya, melainkan bayangan yang lahir dari kedalaman telaga cermin. Kau bisa membayangkan bagaimana udara di dalam gua tiba-tiba terasa dingin. Bahkan napasmu sendiri berubah jadi asap putih yang mengepul. Bayangan Lira kini berdiri tegak. Matanya memancarkan cahaya kehijauan. Senyumnya berubah menjadi menyeramkan. Bukan lagi senyum seorang sahabat, tetapi senyum licik yang membuat bulu kudukmu meremang. Kau tidak bisa lari, Bimo. Aku adalah bagian dari dirimu. Kemanapun kau pergi, aku akan selalu mengikutimu. Bimo menelan ludah. Tangannya bergetar, namun ia tidak boleh menunjukkan rasa takut. Kau tentu tahu, ada saat-saat di mana rasa takut justru menjadi kelemahan terbesar. Ia mencoba menguatkan suara meski nadanya pecah. "Jika kau benar-benar bagian dariku, maka aku bisa melawanmu. Kau tidak bisa memaksaku percaya pada sesuatu yang tidak nyata." Bayangan itu tertawa panjang. Suaranya menggema di seluruh dinding gua, seperti ada ratusan orang ikut tertawa bersamanya. Suara itu membuat batu-batu kecil runtuh dari langit-langit gua, dan permukaan telaga beriak hebat. "Kau berani menantangku, Bimo? Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, engkau atau rasa takutmu sendiri." Tiba-tiba, bayangan itu berubah wujud. Tubuhnya membesar,
Wajahnya menyerupai lira, namun dengan rahang tajam, matanya bercahaya seperti bara api, dan tangannya memanjang menjadi cakar hitam. Kau bisa merasakan ketegangan itu, seolah gua sendiri bernafas bersama makhluk itu. Bimo mundur selangkah, lalu ia ingat peta kuno yang masih terselip di saku bajunya. Peta itu bergetar, seolah merespon kehadiran bayangan tersebut. Ia segera meraihnya dan melihat garis-garis samar di ujung peta yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Ada simbol berbentuk lingkaran dengan cahaya, tepat di samping telaga, dengan catatan kecil, hanya cahaya hati yang mampu mematahkan bayangan. Kau tentu bisa merasakan secercah harapan dalam dada Bimo. Mungkin inilah kunci untuk melawan makhluk itu. Ia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi harus menggunakan kekuatan hatinya. Namun bagaimana caranya? Bayangan itu melangkah maju, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Bimo, engkau tahu betapa besar rindumu padaku. Engkau ingin aku kembali, bukan? Biarkan aku tinggal. Biarkan aku menjadi bagian dari hidupmu lagi. Kau tidak perlu sendiri. Suara itu menusuk hati Bimo, karena memang ada benarnya. Ia rindu pada Lira. Ia ingin sahabatnya kembali. Tetapi ia tahu yang berdiri di depannya bukanlah Lira sungguhan. Ia adalah jebakan, sebuah bayangan yang memanfaatkan kerinduannya. Dengan keberanian yang tersisa, ia memejamkan mata, menahan getaran di dadanya, dan berteriak, "Aku memang merindukan Lira, tapi aku lebih mencintai kebenaran. Jika kau bukan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkan kau menguasai diriku." Sekejap, peta di tangannya bersinar terang. Cahaya putih keluar dari simbol lingkaran itu, melingkupi tubuh Bimo seperti perisai. Kau bisa membayangkan betapa indahnya cahaya itu, bagaikan sinar bulan yang menembus kegelapan gua. Bayangan itu menggeram marah. Ia melompat, mencakar ke arah Bimo. Namun setiap kali cakarnya mengenai cahaya itu, ia terlempar mundur. Suaranya meraung seperti serigala yang kesakitan. "Tidak, kau tidak bisa menolak aku. Aku adalah kau. Tanpa aku, kau hanyalah anak penakut yang sendirian." Namun Bimo tidak menyerah. Ia tahu jika ia goyah, bayangan itu akan semakin kuat. Dengan napas yang berat, ia berkata, "Aku tidak sendirian. Aku punya kenangan tentang Lira yang sesungguhnya. Kenangan itu nyata, dan itulah yang akan menjagaku." Cahaya di sekelilingnya semakin terang, menyilaukan seluruh gua. Ukiran di dinding ikut berpendar, seolah merespon kekuatan hatinya. Suara-suara bisikan yang tadi menakutkan, kini berubah menjadi sorakan, seolah ada ribuan jiwa mendukung keberaniannya. Bayangan itu semakin melemah. Wujudnya mulai bergetar, berubah-ubah antara wajah Lira dan sosok monster menyeramkan. Ia berusaha mendekat, tapi tubuhnya mulai retak seperti kaca. "Tidak, aku tidak bisa hilang. Aku adalah bagian darimu." Dan dalam teriakan panjang, tubuh bayangan itu pecah menjadi pecahan cahaya hijau yang beterbangan, lalu lenyap ke dalam telaga. Air telaga kembali tenang, memantulkan wajah Bimo yang kini penuh peluh namun juga lega. Kau tentu bisa merasakan kelegaan itu. Pertarungan yang berat akhirnya usai. Namun Bimo tahu, ini belum berakhir. Bayangan itu mungkin sudah lenyap, tetapi misteri gua ini masih menyimpan rahasia lain. Ia terduduk di tepi telaga, memandang permukaan air yang kini jernih. Sepanjang waktu, ia melihat bayangan Lira yang tersenyum lembut seperti dulu. Bukan monster, bukan bayangan, tapi sahabatnya yang sesungguhnya. Bayangan itu berbisik lembut. "Terima kasih Bimo, engkau sudah berani, kini aku bisa tenang." Air matanya mengalir tanpa sadar. Kau mungkin bisa merasakan betapa perihnya kehilangan, sekaligus indahnya merelakan. Ia sadar sahabat sejati tidak pernah benar-benar pergi. Selalu ada di dalam hati, meski wujudnya tidak lagi bersama kita. Namun, sebelum ia sempat beristirahat, sebuah gemuruh ditembus putih. Ketukan gemuruh di Montesan membuat Gemsi yang mendakian ke seluruh atlet barisan meledisan membantu mereka melewati tebing yang curam.
Tetapi perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi ribuan serigala bulu hitam. Mereka harus mengembalikan Penny dari beruang besar grizzly untuk kembali pulang. Pernahkah engkau merasa bahwa setelah melewati ujian berat, kau justru dihadapkan pada pintu yang lebih besar? Begitulah yang terjadi pada Bimo. Setelah melawan bayangan hatinya sendiri, ia mengira semua sudah berakhir. Namun ternyata, telaga cermin menyimpan rahasia terakhir yang belum pernah terungkap oleh siapapun. Di hadapannya, berdiri sebuah pintu batu raksasa yang muncul dari dasar telaga. Pintu itu tidak biasa. Permukaannya dihiasi ukiran-ukiran kuno yang bercahaya, berpola seperti matahari dan bulan yang saling bertaut. Suara lirih terdengar seakan pintu itu bernafas. Kau bisa membayangkan betapa megahnya pemandangan itu di tengah gua yang gelap. Bimo melangkah mendekat. Hatinya berdebar hebat, bukan hanya karena rasa penasaran, tetapi juga rasa takut akan apa yang ada di balik pintu itu. Ia masih lelah, tubuhnya masih bergetar setelah pertarungan dengan bayangan Lyra. Namun kau tahu, ada dorongan yang tidak bisa ia abaikan. Dorongan untuk mencari kebenaran sampai akhir. Ia menempelkan telapak tangannya pada permukaan batu. Seketika, cahaya di ukiran itu semakin terang, menyilaukan seluruh gua. Pintu perlahan terbuka, menimbulkan suara bergemuruh yang berat, seperti suara bumi yang bergeser. Dari celah pintu keluar cahaya emas yang hangat, membuat udara gua tidak lagi dingin, melainkan penuh ketenangan. Kau tentu bisa merasakan keajaiban itu. Bimo melangkah masuk, dan seketika ia berada di sebuah ruangan luas bagaikan haula yang terbuat dari kristal. Dindingnya memantulkan cahaya seperti ribuan bintang, dan di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar yang menjulang tinggi, hampir menyentuh langit-langit gua. Cermin itu berbeda dari cermin biasa. Permukaannya tidak hanya memantulkan bayangan tubuhmu, melainkan juga perasaanmu, kenanganmu, bahkan rahasia hatimu. Ketika Bimo menatapnya, ia tidak hanya melihat dirinya sendiri, melainkan juga seluruh perjalanan hidupnya. Masa kecilnya bersama Lyra, tawa mereka di sawah, air mata ketika perpisahan, dan rasa rindu yang selalu menyesakan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Kau tentu tahu rasanya ketika kenangan-kenangan itu kembali, seolah kau benar-benar mengalaminya lagi. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan cermin itu, dan tiba-tiba suara lembut terdengar, suara yang sangat ia kenal. Bimo, ia terperanjat. Itu suara Lyra. Namun, kali ini tidak menyeramkan, tidak dipenuhi aura gelap, melainkan suara yang hangat dan tulus. Dari dalam cermin muncul bayangan Lyra yang sebenarnya, tenang, lembut, penuh cahaya. Bimo, kau sungguh ada di sini. Suara Bimo bergetar. Bayangan itu tersenyum. Aku tidak lagi hidup di dunia yang sama denganmu, Bimo. Namun hatimu memanggilku, dan telaga cermin menjawab panggilan itu. Kau telah melewati ujian berat, melawan ketakutanmu sendiri. Karena itulah, aku bisa muncul sekali lagi, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai diriku yang sesungguhnya. Kau tentu bisa merasakan betapa harunya momen itu. Dua sahabat yang terpisah oleh kematian akhirnya bisa bertemu kembali, meski hanya sebentar. Bimo ingin berlari dan memeluknya, namun tubuh Lyra hanyalah cahaya. Jangan sedih, Bimo, kata Lyra lembut. Kau harus tahu, sahabat sejati tidak pernah benar-benar pergi. Selama kau menyimpan kenangan kita dalam hatimu,
Aku akan selalu ada. Kau tidak sendirian. Bimo menunduk. Air matanya jatuh ke lantai kristal. Aku merindukanmu setiap hari. Aku ingin kau kembali. Namun Lira menggeleng pelan. Kau harus belajar melepaskan. Hidupmu masih panjang. Petualanganmu baru saja dimulai. Jangan biarkan rindumu mengikatmu di masa lalu. Gunakan itu sebagai kekuatan untuk melangkah ke depan. Kau tentu bisa merasakan betapa sulitnya melepaskan seseorang yang begitu berharga. Namun Bimo mulai mengerti. Pertarungan di gua ini bukan hanya tentang melawan bayangan, tetapi tentang melawan rasa takut dan keengganan untuk merelakan. Tiba-tiba, cermin itu mulai bergetar. Suara-suara dari dinding gua bergema kembali. Waktumu hampir habis. Lepaskan dia. Lepaskan. Lira menatapnya dengan senyum yang tenang. Sudah waktunya, Bimo. Aku harus pergi. Tapi ingatlah, aku akan selalu bersamamu, di dalam hatimu. Dan jika suatu hari kau merasa takut, ingatlah bahwa kau pernah mengalahkan bayanganmu sendiri. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Cahaya tubuh Lira semakin terang, lalu perlahan-lahan memudar. Bimo berusaha menahan namun tangannya hanya menyentuh udara kosong. Lira, teriaknya. Suaranya menggema di aula kristal. Namun kali ini ia tidak merasa hampa. Ia merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Kekuatan dari kenangan, dari cinta, dari keberanian untuk terus melangkah. Cermin itu berkilau sekali lagi, lalu retak dan hancur menjadi ribuan serpihan cahaya yang melayang ke udara, menyinari seluruh gua. Pintu batu perlahan menutup kembali, meninggalkan Bimo berdiri sendirian. Namun ia tahu, ia tidak benar-benar sendiri. Dengan langkah berat namun penuh keyakinan, ia berjalan keluar dari gua. Jalanan yang tadi gelap kini tampak lebih terang. Angin gunung berhembus lembut, seakan memberi salam padanya. Saat ia tiba di mulut gua, langit sudah berubah. Hujan reda dan pelangi melengkung indah di atas telaga cermin. Kau tentu bisa membayangkan betapa indahnya pemandangan itu. Seolah alam sendiri ikut merayakan keberanian seorang anak yang telah melewati ujian hidupnya. Bimo menatap langit, tersenyum di balik air mata yang masih menetes. Terima kasih Lira, aku akan melanjutkan petualangan ini untuk kita berdua. Dan dengan hati yang lebih kuat, ia melangkah pulang, meninggalkan gua hantu itu. Namun kisahnya baru saja dimulai. Karena setiap petualangan yang sejati selalu melahirkan kisah baru.